Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aska Putra Yuwana 129230999 dan teman saya Razan Nova Ilham 129231104. Kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang berjudul Pemantauan Eutrofikasi Teluk Jakarta melalui analisis indeks klorofil A multitemporal menggunakan platform Google Earth Engine dan Citra Sentinel-2. Mari kita bahas mengapa Teluk Jakarta menjadi fokus utama dalam studi ini. Secara geografis dan demografis, Teluk Jakarta merupakan estuari muara akhir dari 8 daerah aliran sungai utama, seperti Sungai Angke, Ciliwung, Sunter, hingga perairan Bekasi. 8 DAS ini membelah kawasan megapolitan Jabodetabek yang sangat padat. Tingginya densitas populasi dan aktivitas antropogenik di kawasan hulu secara terus-menerus menyumbang beban pencemaran nutrien, khususnya nitrogen dan fosfor, dalam volume yang amat masif ke laut lepas. Ketika perairan menerima pengayaan nutrien secara berlebihan, akan terjadi suatu proses ekologis yang dikenal sebagai eutrofikasi. Eutrofikasi memicu pertumbuhan fitoplankton dan alga secara tak terkendali yang sering disebut sebagai alga bloom. Dampak dari blooming ini sangat destruktif bagi ekosistem. Ketika masa alga ini mati dan membusuk, proses dekomposisi tersebut akan menyerap cadangan oksigen terlalu secara drastis, menciptakan kondisi hipoksia atau defisit oksigen di dasar laut. Pada tingkat yang lebih ekstrim, eutrofikasi dapat bertransformasi menjadi fenomena harmful alga bloom atau HAB, atau ledakan alga beracun yang mengancam kelangsungan hidup biota laut. Oke, selanjutnya dipaparkan pendekatan teknologi yang digunakan untuk mengatasi limitasi penelitian sebelumnya. Studi-studi terdahulu memantau Teluk Jakarta menggunakan satelit berresolusi rendah seperti Aquamodis dengan resolusi spasial 4 km. Resolusi sekasar itu membatasi kemampuan observasi pada skala estuari yang sempit dan bersinggung langsung dengan muara. Oleh karena itu, riset ini mengambil lompatan dengan memanfaatkan teknologi citra multispektral dari satelit Sentinel-2. Sentinel-2 menawarkan resolusi spasial sangat tajam hingga 10 meter, yang memungkinkan deteksi sangat presisi hingga ke celah-celah muara sungai terkecil di sepanjang pesisir utara Jakarta. Mengingat volume citra satelit harian Sentinel-2 sangat masif untuk rentang waktu 1 tahun penuh, proses pengolahan data dieksekusi murni melalui platform komputasi awan Google Earth Engine. Platform cloud ini memangkas waktu kalkulasi secara luar biasa tanpa perlu mengunduh terabita data rendah, menjadikan analisis spasial temporal jauh lebih efisien. Melanjutkan ke metodologi, pengolahan citra satelit melewati dua tahapan algoritma utama. Tahap pertama adalah pemisahan area perairan dan daratan secara otomatis menggunakan Normalized Difference Water Index atau NDWI. Masking spasial ini sangat krusial agar nilai pantulan dari daratan, pelabuhan, atau vegetasi mangrove tidak ikut terhitung dan menutupi validitas nilai parameter laut. Tahap kedua yang menjadi inti kalkulasi adalah estimasi konsentrasi klorofil A. Riset ini mengaplikasikan algoritma Normalized Different Chlorophyll Index atau NDCI. NDCI secara khusus diformulasikan untuk perairan estuari yang keruh dan kompleks secara optimis atau perairan tipe Case 2. Algoritma ini beroperasi dengan mengukur rasio perbedaan pantulan cahaya pada band 5 yang mewakili spektrum red edge dan band 4 yang mewakili spektrum merah. Karakteristik biologi klorofil A memiliki penyerapan cahaya kuat di gelombang merah dan menghasilkan hamburan balik yang kuat di gelombang red edge. Sehingga NDCI menjadi proksi atau indikator yang paling tangguh untuk mendeteksi biomasa alga. Kini kita beralih ke next slide. Hasil analisis pada slide 5 dan 6 yang diawali dengan peta sebaran musiman. Pengamatan dibagi menjadi 4 klaster musim yang mewakili variabilitas iklim monsun lokal. Pada periode musim hujan atau DJF yang berlangsung dari bulan Desember hingga Februari, visualisasi ini terlihat jelas bahwa area dengan konsentrasi klorofil A bernilai tinggi yang ditandai oleh warna kuning hingga kemerahan terkonsentrasi sangat pekat di sepanjang garis pantai. Fenomena ini sangat logis dan wajar karena tingginya intensitas curah hujan membilas wilayah daratan, membawa tumpahan limpasan permukaan atau runoff yang kaya nutrien termasuk ke dalam perairan dangkal teluk. Memasuki masa transisi pertama atau periode MAM pada bulan Maret hingga Mei, visualisasi peta menunjukkan luasan area klorofil tinggi mulai menyusut secara
signifikan seiring menurunnya curah hujan. Sisa warna kemerahan hanya mengendap sedikit di bibir muara. Hal serupa juga terekam pada peta masa transisi kedua atau periode OSON menjelang akhir tahun. Pada periode SON menampilkan sebaran perairan yang kembali biru dan stabil, bersikap bersiap sebelum siklus hidrologi kembali berulang menuju musim penghujan. Akan tetapi, anomali paling tajam dan mengejutkan dapat disaksikan pada eh, daerah periode JJA, yakni komposit perairan di periode JJA rentang waktu Juni hingga Agustus. Secara teoritis meteorologi, monsun timur sangat identik dengan puncak musim kering di mana debit air hujan nyaris tidak ada. Secara otomatis suplai nutrien segar dari daratan harusnya berada pada titik terendah. Namun fakta dari citra satelit memperlihatkan hal sebaliknya. Peta JJA memvisualisasikan luasan konsentrasi klorofil A yang sangat masif. Hamparan warna kuning, oranye, dan merah pekat merambat meluas menjauhi garis pantai pesisir. Dengan intensitas kepadatan paling ekstrim menumpuk di sektor timur Teluk Jakarta. Secara spesifik menyelimuti perairan Marunda hingga Cilincing. Anomali musim kemarau ini memberikan petunjuk geofisik yang sangat kuat bahwa proses eutrofikasi di Teluk Jakarta tidak semata-mata dikendalikan oleh curah hujan semata, melainkan terdapat sistem mekanika laut lain yang bekerja lebih dominan. Untuk memperkuat bukti anomali visual yang telah dipaparkan oleh teman saya, mari kita lihat hasil tren bulanan. Next. Pak. Sumbu vertikal di sini mewakili nilai NDCI, sedangkan sumbu horizontal ini eh, mewakili apa sih ini, bulan, yaitu urutan waktu mulai dari Januari hingga Desember 2024. Pada kurva, kurva pada kuartal pertama tahun observasi, grafik bergerak landai dan sangat stabil mendekati dasar nol. Kenaikan nilai hanya merangkak naik secara lambat memasuki kuartal kedua. Akan tetapi pada terjadi lonjakan yang sangat drastis nyaris vertikal yang terekam pada bulan Agustus tahun 2024. Di bulan tersebut, nilai NDCI melesat tajam memecahkan rekor tertinggi sepanjang tahun, yakni mencapai angka hampir 0,4. Lonjakan kuantitatif yang ekstrim di bulan Agustus ini merupakan konfirmasi matematis akan fenomena blooming alga yang bersifat sangat akut. Next. Lalu penjelasan ilmiah mengenai mengapa ledakan alga justru merajalela di saat debit curah hujan sangat minim. Eh, Dapat dijawab melalui analisis faktor pengendali utamanya. Dari temuan menunjukkan adanya tiga faktor pengendali utama yang berinteraksi dalam satu waktu. Pertama, sisa limpasan sungai. Nutrien buangan masa musim hujan rupanya tidak langsung hilang, melainkan masih tersimpan atau tertangkap dalam sistem kolom air dan sedimen sedalam beberapa meter. Ya, faktor yang kedua, dan yang paling krusial adalah sirkulasi residual yang digerakkan oleh angin monsun. Literatur hidrometeorologi Teluk Jakarta membuktikan bahwa pola arus lokal di masa monsun timur cenderung mendorong massa air ke suatu titik mati di perairan timur. Arus laut menjebak akumulasi massa air di perairan Marunda dan Cilincing, membuat waktu tinggal atau residence time-nya nutrien itu bertahan sangat lama dan tidak bisa terbilas ke laut lepas. Yang faktor yang ketiga adalah penetrasi cahaya surya. Menurunnya pasokan lumpur dan sedimen tersuspensi dari darat pada musim kemarau membuat tingkat kekerahan air menurun drastis. Akibatnya, paparan radiasi cahaya matahari bisa menembus masuk ke kolom air sangat jernih dan maksimal. Kombinasi tumpukan nutrien yang terjebak oleh arus bertemu dengan limpahan sinar matahari tanpa hambatan awan, memicu laju fotosintesis fitoplankton meledak secara eksponensial. Next. Berdasarkan analisis tersebut, ancaman yang timbul bukan sekadar perubahan warna air laut belakang. Seperti yang dijabarkan pada slide-slide sebelumnya, nilai rekor NDCI sebesar 0,4 yang mengumpul secara di kawasan Marunda Cilincing merupakan indikator fase kritis akan terjadinya HB. Teluk Jakarta memiliki literatur rekam jejak yang suram.
Rentang tahun 2004 hingga 2007 saja mencatat setidaknya 7 kali kejadian masif ikan mati mendadak yang dipicu oleh habisnya oksigen pasca kematian massa alga. Di sisi lain, sektor timur pesisir Jakarta adalah pusat dari aktivitas budidaya kerang hijau dan jaring tangkap nelayan tradisional. Apabila didominasi fitoplankton yang sedang mekar merupakan golongan spesies beracun, neurotoksin tersebut akan tersaring dan diakumulasi secara konsisten di dalam cangkang kerang hijau. Risiko ini tidak hanya mengancam kematian kerang itu sendiri, namun mengancam masyarakat yang secara tidak sengaja mengkonsumsi makanan laut tersebut yang pada gilirannya menghantam ketahanan ekonomi nelayan di Cilincing. Next. Sebagai konklusi sekaligus rekomendasi untuk dari apa dari analisis sebelumnya, terdapat strategi mitigasi yang dapat kami ajukan. Yang pertama, keharusan mengintegrasikan sistem peringatan dini atau eh, EWS (Early Warning System) berbasis satelit secara intensif yang berfokus mendeteksi warna air pada fase rawan kemarau dari bulan Juni hingga Agustus. Kedua, prioritas intervensi struktural pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas efisiensi instalasi pengolahan air limbah bagi zona pemukiman dan industri hulu di daerah aliran Sungai Cakung dan Bekasi. Dan yang ketiga, otoritas kesehatan lingkungan harus segera merilis protokol wajib uji sampel kadar biotoksin perikanan secara khusus pada hasil panen kerang hijau asal Marunda dan Cilincing selama rentang bulan berisiko tinggi. Terakhir, penggunaan metodologi integrasi Google Earth Engine dan Sentinel-2 ini telah terbukti sangat efisien dan harus direplikasi sebagai standar evaluasi kelautan di berbagai estuari padat lainnya di sepanjang Pantura Jawa. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.